di Vokasi episode kedua. Pada saat kali ini kami ini bersama dengan dosen kita Pak Aris Sujarwo. Mungkin ada beberapa dari mahasiswa-mahasiswi baru informatika dari angkatan 2022 belum mengenal Pak Aris Sujarwo ini. Mungkin Pak bisa kenalan dulu, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya hari ini ketemu dengan Ali, dengan Wisnu, ada di Vokasi, ya. Jadi bukan vokasi ya, ini yang versi Sundanya, vokasi gitu. Saya ngajar di informatika. Beberapa mahasiswa mestinya sudah ketemu dengan saya ya, tapi beberapa yang lain barangkali baru kali ini. Ya, lagi yang angkatan baru. Saya ngajar yang paling muda itu semester 3, jadi belum ketemu 2020. Ya harapannya nanti segera ketemu lah ya. Insyaallah. Boleh ya? Udah kayaknya itu. Ini Pak, boleh nanya latar belakang Bapak di informatika nggak Pak? Ya, informatika saya ada di 2 klaster. Jadi kalau bicara bidang keilmuan, saya mengawali karir dari bidang sistem cyber. Waktu itu namanya belum sistem cyber, sekarang namanya sistem cyber. Kemudian berjalannya waktu kita melihat bahwa tidak bisa nih mainan di layer bawah terus nih. Kalau kita bicara apa namanya informatics, ada layer atas, layer bawah infrastruktur dan seterusnya. Sebentar. Bicara mengenai masyarakat dan segala macam problematikanya, tidak bisa kemudian solusinya hanya sekedar infrastruktur. Artinya kemudian ada layer di atasnya yang kemudian kita juga mesti pahami. Maka kemudian saya juga gabung di klaster sistem informasi. Yang kemudian ternyata di klaster sistem informasi itu banyak sekali bang, persentasenya relatif agak tinggi ya, bicara mengenai culture. Jadi ada sisi-sisi tertentu dari teknologi itu yang kemudian berkaitan dengan human, itu sangat kental. Nah, sistem informasi dia mengulik sisi itu sehingga kemudian kita mengenal bagaimana layer bawah infrastruktur, sistem cyber, kemudian ada apa namanya sistem informasi, kemudian atasnya mulai ada organisasi, orang dan seterusnya, kemudian banyak menjadi apa namanya domain pembicaraan yang relatif kemudian intens gitu. Ngajarnya macam-macam. Pernah ngajar sistem enterprise, satu mata kuliah yang kemudian membangun paradigma bahwa pengelolaan organisasi yang besar tidak bisa pakai approach seperti home solution, tidak bisa kemudian kita bawa small office, home office untuk approach sebuah organisasi besar yang kita sering menyebutnya enterprise. Terus approachnya kayak apa? Tuh bahas dan sekarang untuk ngajar ICT 4D, Information Communication Technology for Development, ngomong lagi tentang masyarakat, tentang bagaimana kemudian distribusi teknologi, tentang bagaimana kemudian approach dilakukan kepada masyarakat, bagaimana kemudian menggali kebutuhan mereka, bagaimana kemudian semua input yang masuk itu kemudian digali dari perspektif teknologi, dicari apa yang kira-kira ada sesuatu yang bisa kita propose kepada mereka ya. Dari sisi teknologi, dari sisi culture, dari sisi orang, termasuk policy. Sangat mungkin kemudian ketika kita masuk ke masyarakat, mereka butuh teknologi, tapi mereka butuh pengaturan. Solusinya apa? Rules ya, policy, undang-undang, apapun itu yang kemudian di sana mengatur bagaimana kemudian kehidupan itu berjalan. Seputaran itu lagi ada beberapa terlihat. Kan tadi Bapak bilang Bapak ada di cyber security ya Pak? Cyber security termasuk salah satu bagian dari sistem cyber. Ya. Itu menurut Bapak di Indonesia sendiri ini gimana Pak pendapat Bapak tentang seperti sistem cyber gitu Pak? Apakah udah kayak bagus atau masih banyak kekurangannya Pak? Sistem cyber itu sebagai sebuah bidang ilmu luas sekali ya di dalamnya ya. Infrastruktur masuk, kemudian network programming masuk, kemudian sistem security masuk,
digital security sebagai bagian dari security masuk, physical security juga masuk ke situ, segala macam gitu. Bicara mengenai bagaimana situasi kehidupan digital, saya mau bilang ke arah situ dulu gitu ya. Kehidupan digital, kita melihat bagaimana kemudian 2-3 tahun terakhir ini lentingan pemanfaatan teknologi luar biasa. Kalau saya boleh bilang, I thank to COVID gitu. Oh ya. Kenapa tuh? Aku mungkin pernah bilang itu ya di kelas ya. Terima kasih COVID. Kenapa? Dari perspektif orang-orang yang ada di teknologi, ini membuat lentingan yang luar biasa. Membuat lentingan yang luar biasa. Meski kemudian untuk menuju ke sana terus saya luar biasa. Bicara mengenai konteks pendidikan tinggi misalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas rahmat Allah SWT, kita di Universitas Islam Indonesia dimudahkan di dalam delivering perkuliahan selama pandemi. Delivery sukses, kita sudah mulai kemudian berbicara mengenai quality assurance. Kita sudah mulai memastikan bahwa kemudian kualitas pembelajaran kita di dalam mode daring itu setinggi ketika kita selenggarakan perkuliahan di mode luring. Sampai ke situ. Di luar sana ternyata perguruan tinggi tidak sedikit yang mengalami kesulitan untuk delivery, struggling mereka untuk delivery. Belum kita ngomongin tentang quality assurance. Maka kemudian ketika kita melihat hari ini banyak orang intens dengan teknologi, tidak hanya di kampus ya. Kampus alhamdulillah kemudian kita melihat progresnya bagus di masyarakat. Kemudian kalau saya boleh bilang meski tidak sesmooth ekspektasi di awal, tetapi kemudian ada pergerakan ke arah positif. Artinya kedekatan masyarakat pada teknologi tumbuh, meski kemudian tidak bisa dilepaskan dari dampak negatif ketika dia tidak dikelola dengan baik. Contoh misalnya mobile phone. Bagaimana kemudian yang tadinya mobile phone, katakanlah misalnya kalau boleh dibilang ayah dan ibu ada misalnya, atau kemudian sebagian keluarga si ayah yang pegang handphone gitu ya. Sebagian lagi anak-anak sudah mulai dipegangin handphone. Ketika kita berbicara mengenai teknologi, teknologi deliver. Tapi ketika tidak dibarengi dengan bagaimana tata pengaturan penggunaan teknologi, akan menjadi masalah. Dan tidak sedikit ketika kita fail di dalam menyelenggarakan itu, korbannya siapa? Nah, sekarang ke pertanyaan tadi. Adopsi teknologi makin tinggi toh. Mau sisi personal, mau sisi organisasi, mau sisi institusi misalnya, mulai naik. Bagaimana kemudian naiknya adopsi teknologi yang berdampak kepada naiknya transmisi data dan informasi dibarengi dengan kualitas penjagaan data dan informasi. Kalau yang tadi kualitasnya kayak apa? Bervariasi. Kenapa jawabannya bervariasi? Karena ada organisasi yang dia relatif mature, matang di dalam bagaimana membuat perencanaan teknologi, perencanaan pengamanan data segala macam. Oke, clear, bagus ya, nggak ada masalah. Tapi sebagian yang lain yang kemudian satu, mungkin literasi teknologinya terbatas, punya uang, bisa beli sesuatu, tapi literasi teknologinya terbatas. Maka kemudian careness dan awareness dia terhadap bagaimana penjagaan data menjadi problematik. Maka kemudian hari ini ketika teknologi itu melonjak tinggi sekali, tidak dibarengi dengan policy, tidak dibarengi dengan literasi, kejadiannya adalah masifnya kebocoran data. Ini menjadi sesuatu yang semua orang mesti concern. Undang-undang yang sekian lama ditunggu-tunggu, perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia misalnya, atau GDPR-nya Eropa yang sudah sekian tahun yang lalu diaplikasikan di sana dan menginspirasi banyak pihak itu. Alhamdulillah sudah apply ya. Nah
sekarang tinggal bagaimana kemudian kita comply ke sana, bagaimana kemudian kita melakukan usaha-usaha untuk raising the awareness, kemudian secara organisasi bertanggung jawab dan bagaimana melakukan pelindungan data kepada orang-orang yang di sekitar kira-kira begitu. Maturitas, jawaban saya masih bervariasi ya, tergantung awareness dari organisasi. Terus sekarang contoh misalnya kita yang ada di ruangan inilah gitu, nggak usah nunjuk bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Berapa di antara kita yang masih nulis nomor KTP, nama dan alamat ke sebuah kupon kecil yang didapat dari kasir, bapak ini ada undian, silahkan diisi dengan data-data bapak dan ibu, kemudian dimasukkan ke kotaknya saja di sana. Ayo, nggak usah dijawab deh, kan? Masih tertarik dengan gimmick-gimmick kan? Kadang kita ngasih NIK, ngasih alamat, masih ada. Halo, kalian? Ya. Kalau dapat mobil langsung saya tulis ya, Pak. Gitu ya. Kalau langsung dapat mobil, ya. Kalau masih diundi sebentar, gitu. Kenapa? Pernahkah kita bertanya, adakah jaminan data kita hanya digunakan untuk kepentingan itu saja? Satu. Yang kedua, kertas-kertas itu yang berisi NIK kita, penanganannya pasca undian kayak apa? Ratanya enggak ada. Ya. Apakah kemudian dihancurkan? Apakah direndam air? Ataukah kemudian dikolek datanya, kemudian bla 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 bla? Nobody knows. Contohnya banyak semacam itu. Artinya kemudian kita dengan mudah menyampaikan data pribadi kita kepada orang lain. So, secara organisasi kita perlu raising the awareness secara personal, individual. Kita perlu memastikan. Hati-hati kalau sharing data. Hati-hati kalau saya nggak tahu kalau beli pulsa sudah pakai mobile banking atau segala macam, atau sudah pasang bayar atau masih ngisi form di tukang pulsa, kemudian mau beli pulsa X sekian ribu, kemudian silakan diisi Pak. Setelah itu data kita akan diambil sama dia. Nggak pernah bertanya kita. Sesuatu itu mungkin beyond teknologi ya. Tidak hanya sekedar teknologi, tetapi tentang human, tentang culture. Berarti ada relatif juga Pak, ada baik dan buruknya juga ya Pak, bagus dan rendahnya juga Pak. Tentang teknologi. Ini jelas. Itu kan kayak koin, sekeping koin. Ada sisi satu dan menempel sisi satunya. Artinya kemudian bukan berarti teknologi itu nggak boleh masuk ke masyarakat. Loh, teknologi itu dibuat untuk masyarakat toh. Mau buat apa lagi? Ya, bisa disimpan. Artinya kemudian di dalam bagaimana teknologi itu dimanfaatkan, berhati-hatilah. Pastikan kemudian rule itu ada. Pastikan kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi itu bisa berjalan. Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Mobile phone yang kemudian tidak di-manage dengan baik, tidak ditempatkan pada usia yang seharusnya, risikonya terlalu besar. Tapi kalau menurut Bapak kan itu tadi hubungan teknologi sama masyarakat. Kalau pandangan Islam sendiri gitu Pak? Teknologi itu alat ya. Teknologi itu alat. Bicara mengenai Islam, nomor satu yang kemudian perlu menjadi catatan penting kita adalah apa-apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul. Satu itu. Dari situ kemudian kita mendapatkan holistic idea, satu pemahaman yang utuh tentang bagaimana seharusnya masyarakat berjalan, bagaimana individu hidup, bagaimana negara memayungi masyarakatnya. Kira-kira begitu. Nah, dalam kemudian kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ada jalannya. Oke, jalannya seperti apa? Oke, ada tata aturan yang bisa diimplementasikan oleh individu, jalankan oleh individu, puasa, sholat, zakat, haji, gitu kan? Individu ya. Ada yang kemudian masyarakat. Ada aturan-aturan yang kemudian hanya boleh dilaksanakan oleh negara.
Ada tata aturan kalau kita buka Quran, memahami Quran, mungkin ada rule di situ yang nggak boleh dilaksanakan oleh individu. Ya. Kalau dilaksanakan oleh individu malah sebuah kesalahan. Ya. Ya, luar biasa. Artinya kemudian di dalam kita melihat bagaimana berjalannya kehidupan satu secara ide, secara pemikiran yang holistik tadi, akidah dan seterusnya tadi, itu menjadi sebuah patokan, jalannya kemudian kelihatan. Kemudian alat di dalam kita menjalankan kehidupan ini ada alat-alat tertentu yang sangat mungkin kemudian bisa membantu kita. Apa itu? Macam-macam. Salah satunya mungkin teknologi informasi. Ya kan? So, ketika kita berbicara alat, dia sebagai sesuatu yang digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ada masalah nggak dengan itu? Nggak ada. So, sebagai sebuah alat, hukumnya mubah. Sampai kemudian alat itu digunakan untuk kepentingan di luar yang terdefinisi tadi, baru kemudian muncul haram. Ya, seperti halnya pisau misalnya. Saya seringkali mencontohkan pisau yang gampang. Pisau ketika dia digunakan untuk membantu ibu kalian misalnya memasak di dapur gitu, positif apa negatif? Positif. Dapat pahala nggak? Dapat. Pahala gitu. Nggak ada masalah gitu. Itu benda yang tajam, haram kan enggak? Oh, itu sekedar alat gitu loh. Tidak ada halal haram di dalam alat. Tetapi ketika dia ditempelkan dengan sebuah aktivitas, di situ muncul pahala dan dosa. Pisau kalau kemudian digunakan untuk membantu orang tua kalian, pahala. Tapi ketika pisau itu digunakan oleh anak-anak di jalanan untuk melukai orang, munculnya pahala atau dosa? Demikian juga teknologi informasi. Dia sebagai alat. Ketika digunakan untuk perkara-perkara yang tidak menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu halal. Tapi ketika digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu dosanya. Itu halal. Gitu. Tapi kalau yang contoh teknologi informasi yang bikin dosa tuh kegiatan apa, Pak? Contoh, teknologi informasi itu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia. Ya, aktivitas manusia macam-macam ya. Kalau kita bicara sistem, di dalam Islam itu kita diajari bahwa sistem itu ada, paling tidak ketika kita lihat sistem besarnya ada 3. Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik. Ya, sistem-sistem yang lain silakan dianalisis, pasti dia menginduk di antara 3 ini: ekonomi, sosial, teknologi informasi. Ketika dia digunakan manusia, tidak akan terlepas dari salah satu yang dari sini. Bila salah satu, salah 2, salah 3, artinya semua. Nah, ketika salah satu contohnya bidang ekonomi. Misalnya, berbicara mengenai bidang ekonomi, ya, aktivitas keekonomian yang dijalankan oleh manusia macam-macam. Ya, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada kemudian ijarah, kemudian upah, kemudian ada macam-macam, akadnya macam-macam. Bisa berbantuan teknologi nggak? Bisa. Aktivitas jual beli misalnya, ada pembeli, ada penjual. Bagaimana transaksi mereka? Islam mengatur itu. Ketika teknologi dirancang tanpa menyelisih bagaimana akad seharusnya dilangsungkan, tidak masalah. Ketika dia dirancang dengan satu alur yang secara fikih dalam perspektif Islam problematik, bermasalah, akadnya menjadi bermasalah. Ketika akad bermasalah, jual belinya bermasalah. Nanti
nanti lebih detail bisa belajar tentang beberapa fikih. Salah satunya adalah tentang bagaimana kemudian jual beli barang-barang tertentu itu harus dilakukan dari tangan ke tangan. Berarti boleh dilakukan di marketplace nggak? Itu harus dianalisis. Dan itu tugas dari orang-orang yang masih menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, masih mengklaim dirinya sebagai manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lekat dengan teknologi dan informatika untuk analisis itu. Siapa lagi? Kita mau mengharap orang-orang di bidang lain untuk menganalisis itu? Enggak, ya orang-orang kita. Siapa lagi? Maka kemudian kita mesti paham fikih itu kayak apa, hukum syara kayak apa, kedekatan manusia dalam hidupnya terhadap hukum syara kayak apa, mesti kemudian itu muncul kan, supaya kita bisa memahami Islam. Ketika kita bisa memahami Islam, kita bisa menganalisis sebuah teknologi dengan perspektif Islam. Bayangkan kalau ada teknologi contoh misalnya, kemudian kita nggak paham Islam diminta untuk analisis, hancur lebur. Maka kemudian kita sebagai seorang muslim harus memahami Islam itu seperti apa. Oh, ada jual beli barang tertentu tidak bisa diwakilkan, harus ketemu semacam itu. Jual beli saham, gimana hukumnya? Cari. Ya, ketika di situ ada kind of misalnya problematik misalnya. Ya, kita bikinkan teknologi untuk itu. Kayak apa? Sesuatu yang acceptable di approach dengan teknologi tidak ada masalah. Sesuatu yang unacceptable di approach dengan teknologi big no. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu dong. Kan kita udah bahas saham nih Pak. Nah, kita boleh masuk ke Bitcoin nggak nih Pak? Iya. Sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan saham. Bitcoin itu dia masuknya ke cryptocurrency sebenarnya. Cryptocurrency. Saya punya satu tulisan, saya sedang menunggu diterbitkan mengenai itu. Menarik sekali. Salah satu karena ada beberapa bidang ya, yang informatika itu lekat sekali dengan masyarakat. Salah satunya di ekonomi. Saya beberapa tahun terakhir ini lebih memberatkan diri saya untuk menganalisis relatif agak mendalam terkait dengan teknologi, ekonomi, dan masyarakat. Salah satunya ini. I think to Bitcoin actually. Ya, I think to Bitcoin. Kenapa? Karena dia bawa teknologi cryptocurrency. Oke. Mengenalkan itu. Tapi kemudian ketika kita coba lihat dari perspektif Islam, I still thank you Bitcoin. Tetapi kemudian saya tidak merekomendasikan kepada orang-orang yang masih mengklaim dirinya beriman. Personally, saya tidak merekomendasikan. Why? Ada banyak aspek yang semoga nanti bisa lihat di analisis dari tulisan saya itu. Satu, bahwa kemudian manusia membutuhkan uang dan mata uang. Ya, kita sepakat dengan itu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun kemudian digunakan uang. Waktu itu pakai uang dari beberapa negara di sekitar negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Mata uang dipakai, mata uang emas, mata uang perak dipakai. Kemudian berkembang, mata uang muncul mata uang yang diterbitkan dalam bentuk kertas. Kemudian masih ada backup emasnya di belakang sana. Jadi setiap ada printing uang dalam bentuk kertas, di belakang disiapkan emas sebanyak atau senilai dengan kertas yang diprint. Karena kertas itu kan nggak punya nilai intrinsik ya. Biaya produksi sebuah atau selembar uang kertas 100.000 warna merah. Dia tidak kemudian seharga 100.000, enggak, ya, sekian persennya saja. Terus bagaimana kemudian orang bisa percaya bahwa ini uang yang kira-kira bisa dibelikan barang senilai 100.000? Yes, itu ada backup emasnya. Baik itu full atau parsial. Itu ada salah satu kitab yang sedang saya kaji berkait dengan itu. Jadi orang informatika
kita ngomongin ekonomi, saya juga mengkaji ekonomi informally, ya. Yang kemudian membahas mengenai uang dan mata uang. Lambat laun kemudian tidak lagi ada backup, artinya uang ya di print aja, gitu ya, yang akhirnya kemudian memunculkan apa namanya banyak problem, gitu. Nah, akhirnya muncul mata uang digital sebelum masuk ke kripto, karena mata kuliah digital mata uang digital, ya. Mata uang digital itu ada yang kripto, ada yang non kripto, ya kan? Yang non kripto misalnya ketika kalian punya rupiah yang kalian wujudkan di dalam sebuah kartu, entah kemudian kartu yang kalian refill atau kemudian uang yang disimpan di bank yang kemudian mewujud di dalam mobile banking Anda, gitu. Nah, bisnisnya tidak masalah. Sekarang kemudian jenis yang kedua masih di dalam uang digital, ada kemudian kripto. Kripto ini sejatinya gimana sih? Kripto ini sejatinya adalah satu intervensi teknologi yang kemudian dia dikenalkan sebagai kalau cryptocurrency sebagai sebuah mata uang baru, unless kemudian nanti ada mata uang lama yang kemudian dikriptokan, gitu. Mungkin nggak itu dilakukan, mungkin aja ada masalah, gitu. Ya, ada salah satu yang sempat saya kaji itu namanya adalah Central Bank Cryptocurrency, CBCC. Jadi bagaimana kemudian muncul mata uang kripto, tapi kemudian dia dikeluarkan secara formal oleh bank sentral, tidak seperti Bitcoin yang kemudian community based. Ya, gitu. Community based itu problemnya adalah bahwa uncertainty itu tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini sambil dibetulin nih kayaknya, ya kan? Tadi kan ada genset 3, 2, 1. Ya. Pas banget. Lagi minum ya, Pak? Ya. Ya. Sambil dia bersiap. Iya. Ya. Ini diteruskan atau dikat dulu? Lanjutin aja. Ya. Oke. CBCC ini menarik juga. Saya nggak tahu sekarang sudah keluar apa belum ya model kayak begitu, misalnya rupiah dikriptokan, gitu. Kayaknya belum kalau rupiah. Kekuatannya apa sih? Satu, ketika kita bicara mengenai mata uang kripto, yang dimunculkan di situ adalah kekuatan bagaimana kemudian uang itu dikontrol betul. Ya, uang itu dikontrol betul. Yang menerbitkan siapa, kemudian ngalirnya kemana, kemudian semua uang itu terregister, gitu ya. Ada kekuatan bagaimana kemudian di dalam teknologi yang digunakan oleh mata uang kripto. Ya, ini putihnya masih relatif betul waktu. Blockchain, ya, itu kan dia chaining the block, ya, merantaikan blok-blok yang berisi informasi, gitu. Kalau ada modifikasi, rantainya putus. Artinya setiap transaksi itu kemudian dicatatkan di dalam blok-blok ini. Itu yang menjadikan, ya, bagaimana kemudian kripto itu if the technology mengaplikasikannya tepat, gitu. Artinya kemudian di situ tidak akan ada pemaksulan uang, tidak ada kemudian ada muncul uang terbit tiba-tiba, dan seterusnya. Artinya
si chain itu betul-betul akan menjaga. Bayangkan kemudian ketika blockchain itu apply, ya, diaplikasikan kepada mata uang yang diterbitkan oleh sebuah negara. Kenapa kemudian mata uang itu diterbitkan oleh negara? Karena negara berfungsi sebagai penjamin, kan di situ. Ya kan? Dan sejak zaman Rasulullah SAW, kenapa kemudian ada mata uang, dan mata uang itu ada identitas negaranya? Karena dia sebagai penjamin. Ya. Ketika kemudian mata uang ini dia diterbitkan, contoh misalnya di mata uang kripto diterbitkan, kemudian di situ ada backup negara. Ketika kemudian uang itu berfluktuasi, entah karena faktor apapun gitu ya, ada negara yang kemudian bertanggung jawab mengenai itu, entah intervensinya apa gitu. Kalau bicara mengenai mata uang emas dan perak gitu, kita akan bicara bagaimana kestabilan mereka, ya kan? Sudah banyak pembahasan mengenai bagaimana kemudian inflasi di mata uang jenis yang seperti itu kecil sekali dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di uang-uang jenis uang yang lain gitu kan. Nah, ketika bicara mengenai itu, ada negara yang kemudian akan membackup Bitcoin ada. Lantas ketika kemudian fluktuasi terjadi sedemikian luar biasa dari 60 ribu dolar per koin, kemudian turun ke 16.000 dolar per koin, kemudian naik lagi, turun lagi, dan seterusnya, fluktuasinya luar biasa. Ini yang kemudian memunculkan uncertainty. Uncertainty itu ada bahasa fikihnya, yang itu kemudian bagi orang-orang yang masih mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman mesti berhati-hati mengenai itu. Gitu. Sehingga bicara mengenai ekonomi dan teknologi lekat sekali dengan masyarakat, lekat sekali. Yang penting bagi kita untuk satu mempelajari teknologi, ya. Kebetulan kita orang informatics, sudah alamiahnya kita belajar teknologi. Yang kedua, pemahaman Islam kita mesti dikuatkan. Otherwise kita tidak bisa menganalisis sama sekali loh. Mas gimana nih yang seperti ini? Sebentar, saya panggil guru saya. Gitu kan nggak enak banget gitu. Artinya setiap Muslim itu harusnya dia mampu untuk melakukan analisis bidang-bidang tertentu. Jadi memang setiap Muslim itu mestinya dirancang dalam dirinya dia sebagai seorang pemikir. Artinya dalam berislam itu dia menemukan keislaman dengan pikiran, bukan dengan ikut-ikutan. Karena Wisnu berislam, aku tak Islam juga deh gitu. Enggak karena itu gitu, bukan karena itu, tetapi betul-betul dengan pikirannya dia menemukan bahwa aku berislam karena ini loh. Karena aku menemukan Islam itu begini. Dalam menjalani kehidupan pun kemudian analisis dilakukan dengan akal, bukan perasaan. No, 1 tambah 1 berapa? 2. Oke. No, aku punya sesuatu yang kira-kira ya meski ini sebuah handphone sebetulnya, tapi bayangkan ini sebuah pistol. Ini saya tempelkan ke kepala Wisnu. No. Ya. No. Kalau masih ingin pulang dengan selamat, ya 1 tambah 1 itu 3. No. Ya udah Pak, 3 Pak. 1 tambah 1 berapa ya? Ini meski tidak senaif itu ya, tetapi menjadi sebuah ilustrasi bahwa ketika seseorang dalam tekanan perasaannya gontai, sepakat nggak? Ya, oleng dia, apalagi kemudian berkaitan dengan orang-orang yang dia cintai, orang tuanya, anaknya, istrinya, dan seterusnya. Perasaan akan bunuh. Ketika Wisnu menyampaikan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3, pikiranmu bilang 3 atau 2? Sebenarnya pasti 2, tapi soalnya ada kayak perasaan Mas menjadi 3. Mau nggak mau kan? Tidak bisa kita deny secara akal kita bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Contoh sederhana ini kemudian coba tarik ke dalam Islam. Ya. Dalam kita menyikapi kehidupan kita tidak bisa mendeny perasaan kita, itu sepakat, betul. Tetapi kemudian tundukkan perasaan kita itu dengan pemikiran kita, yang kemudian
tidak mudah berubah ketika kebenaran itu sudah sampai. Islam seperti itu, menjalani kehidupan seperti itu. Jadi jangan sandarkan kehidupan kita kepada perasaan, tetapi tetaplah sadar agar kita mampu berpikir dengan baik. Kira-kira begitu. Bisa sih. Make sense, Pak. Oke. Ya, tentang masyarakat memang selalu menjadi kajian yang asli ya. Dan kenapa kemudian ICT4D itu saya bilang gue banget gitu ya. Kenapa? Karena mempelajari Islam itu wajib bagi setiap kaum muslim. Wajib, ya kan? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang harus dipelajari pertama kali apa? Islam. Nomor 1. Informatika itu nomor 30 lah kira-kira. Kalau kemudian kita belum mempelajari Islam, inilah saatnya kita mulai. Mungkin kemudian kita ketemu hari ini menjadi awal bahwa kita ngaji, gitu. Kenapa? Karena kita butuh menggunakan hasil ngaji kita untuk kehidupan kita. Jadi kita bicara Islam itu bukan tentang bagaimana kita membaca Al-Quran sampai khatam, bukan tentang itu saja. Itu penting iya, itu pahalanya besar iya. Tetapi dia muncul sebagai kalamullah diturunkan kepada manusia bukan untuk dibaca saja. Tetapi dia menjadi petunjuk untuk menuju pada sebuah tujuan lewat mana? Petunjukannya Al-Quran. Maka kemudian dia mestinya diposisikan seperti kalau kalian di handphone punya Google Map ya. Nomor 1, pelajari posisi kita seperti apa. Oke, kita manusia menuju bagaimana? Muslim. Kita menuju mana? Beritahu jalannya kayak apa? Di situ kemudian kita bisa dibantu teknologi nggak? Oh bisa. Sudah bicara ini. Ada tracknya. Ya. Kemudian selain sebagai individu, konsep yang sama juga digunakan oleh masyarakat. Ini masyarakat yang baik seperti apa? Manusia-manusia yang berkumpul memiliki pemikiran yang sama, perasaan yang sama, tata aturan yang sama. Artinya kemudian mereka muncul kesadaran bahwa kita sama-sama makhluknya Allah ya. Yuk kita terapkan bagaimana kemudian Allah SWT mengatur kita. Ya gitu. Ya. Tata aturan ada dijalankan. Muncullah masyarakat yang baik. Ya. Negara bagaimana? Tidak bisa kita lepaskan dari tata aturan Allah. Ya. Salah seorang kiai sekian tahun yang lalu kemudian menyatakan kalau orang nggak mau taat kepada Allah suruh keluar dari kolong langitnya Allah, kolong langit siapa lagi gitu kan? Ya, karena semua ciptaan Allah. Artinya kemudian kita tidak bisa berlepas diri dari itu semua. Belajar Islam, pelajari pendukung kehidupan sehingga kemudian muncul individu yang baik, masyarakat yang baik, negara yang baik. Ya kemudian sama-sama semuanya menuju kepada keridhaan Allah. Kita orang informatika, mungkin nggak kemudian informasi itu diaplikasikan. Bukan hanya tentang bagaimana memudahkan orang ngaji, itu penting iya. Maka muncul kemudian aplikasi-aplikasi untuk menghafal Quran, aplikasi-aplikasi untuk tadarus, aplikasi-aplikasi untuk berbagai macam kebutuhan dan macam-macam. Dalam masyarakat gimana? Oh, muncul aplikasi yang digunakan untuk membantu distribusi hewan kurban. Mungkin kayak itu kan ya, sama ya. Untuk distribusi zakat misalnya. Bagaimana kemudian ketika kita ke masjid scan QR, kemudian ini nanti akadnya sebagai infak atau zakat misalnya. Kalau zakat kan tidak boleh keluar dari 8 asnaf itu. Oke, siapa nih yang berhak? Berarti kan harus ada data yang valid yang menyatakan bahwa orang ini dia pendapatannya segini, orang ini dia masuk kategori ini, orang ini masuk. Otomatis level negara gimana? Islam itu mengatur di level negara. Contoh misalnya salah satu hadis bahwa umat itu berserikat dalam 3 hal: air, api, pada gembalaan. Berserikat itu artinya apa? Air, api, pada gembalaan dan benda-benda yang dikiaskan kepada mereka bertiga ini itu kemudian menjadi milik umat, pemilikan umum. Tidak boleh kemudian dikuasai oleh sebuah perusahaan
nggak boleh kemudian dikuasai oleh seorang individu, ya kan? Tentang bagaimana kemudian Rasulullah SAW menarik pemberian beliau kepada salah seorang sahabat sebuah ladang garam, misalnya. Itu salah satu yang kemudian berkaitan dengan hadis ini. Air, api itu dikiaskan dengan energi, padang pembelaan dikiaskan dengan hutan, ya awan itu yang berkaitan dengan space gitu. Nah, kepemilikan umat itu umum, ya, menjadi milik umum. Di dalam Islam itu kan dikenal ada kepemilikan pribadi, ya, kepemilikan negara, kepemilikan umat umum, ya, kepemilikan umum. Nah, di dalam kemudian implementasi Islam sebagai penjaga jiwa, penjaga harta, penjaga kehormatan dan seterusnya, itu kita mengenal konstitusi syariah. Menjaga harta itu kayak apa? Sesuatu yang menjadi kepemilikan pribadi dijaga betul oleh Islam. Teknologi bisa masuk kan? Bisa banget. Ya. Kepemilikan negara mesti dijaga dengan baik, digunakan dengan baik. Teknologi bisa masuk kan? Bisa. Kepemilikan umum dijaga agar tidak dikuasai oleh individu-individu atau perusahaan-perusahaan tertentu. Bisa teknologi masuk? Bisa. Artinya di dalam pengelolaan ini baru salah satu hadis yang kemudian kita munculkan di siang hari ini, ya. Ternyata teknologi bisa dipakai untuk membantu sekian ribu individu, masyarakat, negara, termasuk keekonomiannya, ya, bidang ekonominya, gitu. Termasuk bagaimana kemudian implementasi negara di dalam mengelola sumber daya tadi, milik individu, milik negara, kemudian milik umum. Gimana? Itu bisa masuk. Artinya Islam tidak hanya ngurusi tentang bagaimana sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, enggak. Tapi sampai kepada lini seperti itu Islam. Maka kemudian kita bisa bersepakat dengan para ulama yang mereka bisa mengatakan bahwa Islam Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu lengkap dan sempurna. Maka kemudian gunakan Islam itu di dalam kehidupan kita, dan dia bisa menjawab problematika di level individu, problematika di level masyarakat, problematika di level negara. Tugas kita sekarang mengembalikan kepercayaan itu. Islam itu solusi lah. Bisa dia digunakan untuk menyelesaikan problem kita yang luar biasa kompleks itu. Tinggal sekarang kasih kesempatan Islam. Kira-kira banyak buat ini. Topiknya agak berat ya. Berat. Memang soalnya nyangkut Islam dan informatika. Iya. Terlalu luas. Dan itu sangat lekat dengan Islam. Ya, selama ini perspektif kita itu Islam itu masjid, ya. Nah, ya lebaran. Padahal enggak gitu. Dia itu bahkan pakaian gitu, yang tidak mudah seperti baju koko, kemudian setelah kita selesai pakai taruh di belakang pintu. Enggak semudah itu. Apakah kemudian Islam bisa setelah kita selesai pakai kita taruh di belakang pintu? Enggak. Islam itu diemban dan tidak akan kita lepasin, insyaallah. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian melepaskan Islam. Jadi maka kemudian yang harus menjadi tugas kita adalah mempelajari Islam itu kayak apa sih. Jangan-jangan selama ini kita belum belajar Islam. Jangan-jangan selama ini baru sebagian kecil yang kita pelajari. Ada sebagian besar di luar sana yang mengatur masyarakat, mengatur negara, juga mengatur sebagian individu, bukan sebagian individu, ya, mengatur individu yang sebagian yang kita sudah pelajari. Sebagian yang lain ini masih menjadi PR kita untuk belajar. So Islam itu luar biasa lengkapnya. Maka kemudian kata Allah dalam Ali Imran 110, Allah untuk belajar syaitan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu umat yang terbaik. Terbaiknya kayak apa ya? Kok rasanya kayak begini? Orang kan curious, ya kan? Yang salah Islamnya atau manusianya ketika kita tidak menemukan hari ini kita sebagai umat terbaik? Yang salah Islamnya atau manusia? Ya Manusianya. Karena Islam dijaga oleh Allah. Kalau Allah itu 100% betul, ya kan? 100%. Maka kemudian ketika tidak ditemukan baiknya umat, berarti
masalah. Jangan-jangan Islam memang belum dibuka. Selama ini orang datang ke masjid, kemudian melakukan banyak hal. Sangat mungkin kemudian ada sebagian dari Islam yang masih tertinggalkan. Coba dianalisis bareng-bareng. Coba dilihat bareng-bareng. Coba kemudian dipelajari. Oh, ada bagian ini yang tertinggal. Coba dipakai. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak kepada kebaikan kemudian menghindari kemungkaran. Nah, ini seharusnya diambil peran itu oleh manusia. Sekali lagi yang mengklaim dirinya masih beriman. Ya, mengklaim karena iman itu klaim. Aku masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah klaim. Enggak tiba-tiba aku nggak mau milih Islam, bapakku mau Islam. Bukan karena itu. Iya jalannya kayak gitu, iya. Tapi ketika kita menjadi manusia dewasa kan nggak kayak gitu juga, gitu loh. Pemikirannya udah beda. Harus kemudian muncul di dalam benak kita kenapa kita berislam. Ini loh, karena Allah itu benar, Rasulullah SAW itu benar, Islam itu benar. Maka kemudian aku pakai. So, kuncinya belajar Islam. Orang yang kemudian mempelajari Quran dengan baik, dia akan sangat memahami bahwa Islam itu holistik, menyeluruh dan bisa menjadi solusi yang menyeluruh. Jangan-jangan kita selama ini belum mempelajari Quran, baru membaca. Itu akan otomatis deh kalau orang paham Quran, mempelajari Quran, harusnya hubungannya dengan teknologi kita layer, dia kemudian membantu bagaimana berjalan. Kira-kira begitu. Gitu nih. Oke Pak, mungkin udah terlalu banyak nih kita obrolin ya Pak. Mungkin cukup dulu ya Pak sampai saat ini. Terima kasih nih Pak udah mau nyempetin. Sebentar, Apa? kita belum satu lagi Pak. Ada pertanyaan tadi Pak. Oh ada. Jadi ya gini. Jadi boleh nggak Bapak nitipin pesan Oh, buat iya. para mahasiswa Jangan lupa. dari yang lama sampai baru mahasiswa informatika. Jadi pesan Bapak untuk mereka tuh apa Pak? Pesan-pesannya. Pesan buat mereka. Satu, Oke. pelajari Islam dengan serius. Ketika dia ketemu dengan ilmu informatika kalian akan bisa membantu orang-orang, membantu kehidupan, membantu peradaban ini mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Belajar, dakwakan, sampaikan. Belajar, dakwakan, belajar, dakwakan. Sukses semua. Sukses. Ada lagi nggak, Pak? Ada lagi? Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Jarwo udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Vokasi. Mungkin cukup dari kami juga nih Pak untuk pemirsa-pemirsa mahasiswa-mahasiswa informatika. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Vokasi.